Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita akan lanjutkan push rank kita ya gamers ya di klasik solo. Dan seperti biasa kita langsung mulai aja videonya. Kita akan langsung ke ronde 3 aja gamers ya. Oke gamers, kalau di game ini kita sudah dapat Cyborg dan Hunter seperti ini, itu berarti tanda-tanda memang kita harus bermain Cyborg Hunter ya gamers ya. Dan memang sekarang ini aku lebih banyak berlatih main combo itu berdasarkan hero-hero yang dikasih sama gamenya ya, sama cisrasnya gamers ya. Karena aku pikir kalau kita mau bermain di turnamen gitu ya, pasti rata-rata mainnya seperti itu sih. Kita nggak bisa menentuin combo dari awal kita pengen main apa gitu kan, karena kemungkinannya bakal nggak jadi, kemungkinan sangat besar itu bakal nggak jadi gitu loh. Dan ini juga berhubungan sama manajemen kristalnya juga gamers. Jadi kalau misalnya kita sudah nentuin kita pengen main combo apa dan ternyata nggak keluar, nah itu bakal repot itu ntar di late gamenya kristal kalian bakal banyak kebuang ya, transisi nanti ya. Oke kita langsung mulai aja. Jadi memang Cyborg ini tuh bisa dikombinasikan dengan banyak combo ya. Jauh lebih inilah menurut aku lah, jauh lebih banyak pilihannya gitu kalau kita main Cyborg gitu ya. Kita bisa bermain di Assassin, di Hunter, di Sorcerer gitu loh. Intinya sih kita punya shield untuk menangkal physical damage gitu kan. Sudah masuk ke ronde kelima, atau kita mulai aja. Dan kalian bisa lihat di sini gambar di ronde kelima aku juga sudah punya Iron Fist bintang 2 ya. Dan ini aku nggak ngeroll. Memang aku lagi coba berlatih banget ini, jangan sampai ngeroll ya gitu ya. Jadi gameplaynya aku perbaiki banget gitu kan di early game. Kita berusaha mengumpulkan kristal gitu ya, tanpa kita ngeroll. Kita dikasih hero-nya hero apa aja sih gitu gamers. Oke, sudah ronde ke-6. Di sini ada 2 cyborg, 2 undead, dan saya belum naikin, walaupun saya bisa naik ke level 5 tapi belum saya naikin ke level 5. Bisa lihat di sini, langsung ke gameplaynya aja. Saya masukin si Hawk Rider di sini. Kalau di video-video sebelumnya ya, kalian lihat video Cyborg Hunter aku, biasanya kan Cyborgnya itu saya pakainya si Famin ya, dan nanti ada Famin, ada drone sama Cerberus gitu gamers ya. Cuman di sini Famin aku lihat di sini banyak banget yang ngambil Famin gamers. Jadi kalau mau bintang 3-in Famin kayaknya udah susah banget di sini. Kalian ya ada yang ngambil Famin tuh banyak banget. Jadi aku mutusin bahwa nanti uh, rider apa hunter ketiganya itu bukan Famin tapi Hawk Rider gitu loh. Karena aku cuma dapat Faminnya itu cuma satu gitu, dan sudah ronde 7 loh. Sudah ronde 7 belum jadi bintang 2, itu pasti bakal jadi berat banget gitu, jadi masalah banget ya gamers ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi aku tetap ngambil Hawk Rider. Cuman yang pasti kalau kita main Cyborg ya bos, kita untuk early gamenya itu jangan buru-buru naik. Kenapa? Karena hero-heronya itu rata-rata adanya di hero murah gitu ya, ada di early game ya gitu ya. Jangan cepet-cepet naik level. Oke, kita langsung ke gameplaynya lagi di ronde 8 gamers ya. Masih dua undead, dua cyborg ya. Walaupun sudah ada yang naik ke level 6 di sini, tapi kita masih tetap bertahan di level 5 ya gamers ya. Jadi belum memaksakan diri untuk naik level. Kecuali sudah ada yang bintang 3 mungkin kita udah bisa naik ya. Cuma kalau belum ada ya nggak perlu dulu lah.
Karena early game juga kalau kita kalah darahnya juga nggak banyak-banyak banget kan. Ronde 9 kita langsung ke pertandingannya aja, matchnya aja. Dan aku udah punya 3 hero yang bintang 2 di sini, ada Hawk Rider, Iron Fist sama Miss Supersonic ya. Dan ada combo undead si Gluton sama si Famine. Cuma Famine nggak dapet satu lagi game karena memang banyak banget sih. Jadi kita di kontes juga sama yang lain. Kalian ini udah bintang 2, satu ada bintang 2, 3 gitu kan. Jadi udah pada diambil-ambilin sama yang lain. Oke, lawan bot kita langsung skip aja langsung ke level 11. Glutonnya udah bintang 2 gamers, kita langsung ke pertandingannya aja. Kalian juga bisa lihat di sini sudah ronde 11 tapi masih belum ada farming bintang 2 ya gamers ya, dan aku juga belum naikin level. Kalahnya lumayan jauh nih. Karena kita kalau aku cek value juga sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget ya. 16 ya. Cuma satu dong yang memang sudah 24. Dan sisanya ya nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya sih. Awalnya aku berpikirnya gini gamers. Ini kan mungkin Cyborg Hunter kan, dan Glutonnya dengan Gluton bintang 2, pemikiran aku gamers ya, aku pengen jadiin Cyborg Hunter plus warrior gitu loh. Jadi warriornya nanti rencana aku tuh pakai si Berserker, karena kan aku udah punya Goblin kan di sini kan. Itu ide awalnya kayak gitu ya. Langsung ke matchnya aja. Cuman ya seperti yang sering aku bilang, kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang diberikan sama gamenya, sama cistrasnya game saya, hero-hero apa yang bisa. Nah berdasarkan itu tuh yang kita buatin kombonya, kita jadiin kombonya yang bagus gitu gamers. Jadi patokan kita di sana. Sudah memasuki ronde 12 dan aku masih tetap di 5 gamers, karena aku masih ngerol masih nyari-nyari cyborgnya. Cyborg ini kalian bisa lihat di sini. Kalau memang ada yang kontes ya, ini memang ada ini sih, ada 3 orang yang pakai cyborg ya. Ya, ada 4 malahan. Memang harus sabar sih kita kalau main cyborg itu, nggak bisa buru-buru. Apalagi cyborg ini kan termasuk meta juga ya di season ini, dan pasti banyak banget yang make gitu gamers. Ronde 14 kita langsung aja ke matchnya lagi. Karena saya udah dapat drone, saya masukin drone dan naik ke level 6. Karena kayaknya sih kalau untuk level satunya, nah itu juga itu buat kalian yang main cyborg, kalian juga harus lihat nih. Untuk di level satunya sudah ada yang punya Iron Fist dan Miss Supersonic bintang 2 yang main cyborg ya, kalian lihat ya di sini ya gamers ya. Jadi kita tuh berebut sama yang lain gamers, dan kalau memang ternyata agak susah keluarnya ya kita jangan terus-terusan di bawah, tapi ya kita harus naik juga gitu. Oke, kita next saja langsung ke ronde 16. Kalian lihat saya sudah dapat Cerberus sampai ronde 16 ini gamers, plus tadi ada beberapa kali ini ya, beberapa kali ngerol itu nggak dapat farm bintang 2 nya, berarti benar-benar sudah diambil sama yang lain gamers. Dan kalau udah dari situ kan kita udah tahu kita nggak bisa maksain ya gamers ya. Oke. Kalau memang 3 hunter sih kenceng sih, terutama si drone-nya ya. Kalau main cyborg dengan drone itu tembakannya kenceng banget, sakit banget gitu gamers. Apalagi kalau ada si Famine sama si drone ya. Sudah memasuki ronde 16. Oke, sudah ronde 17. Ini kombonya masih nggak jelas dia mau main combo apa, tapi sakit banget itu gamers. Kalian lihat minusnya 15.
lumayan ya. Kita bisa lihat di sini untuk value-nya 328 memang udah paling rendah sih, memang harusnya sudah harus naik level sini, bahkan sorcerernya sudah level 45 ya gamers ya. Nah, di ronde 18 ini aku dapat sih ini nih, Sword Dancer nih gamers. Kemudian aku udah mulai tahu nih, kayaknya kalau kita pakai 3 warrior itu bakal sulit. Dan yang terpenting di sini sih karena dia ada sorcerer sih. Kalau kita nggak ada counter sorcerernya pasti bakal rata kita nih gamers. Jadi aku mutusin ya udah undeadnya aku buang. Jadi paling nanti aku pakai 6 cyborg, 3 hunter sama 3 assassin gitu gamers ya. Tapi kalau mau buat combo ini itu berarti slotnya itu harus 10 gamers. Nah di situ tuh yang sulitnya tuh. Mau nggak mau aku harus memaksakan diri untuk terus-terusan naik ya gitu ya, tanpa ngeroll. Karena kalau nggak begitu ya nggak bakal jadi gitu. Karena dia ada sorcerernya, dan buat counter sorcerer kita butuh 3 assassin di sini. Oke, sudah memasuki ronde 19, kita langsung aja ya ke ininya. Tadi formasinya belum aku susun, sekarang udah aku susun lebih rapi. Dan memang dapat joy juga ya. Joy itu memang sakit banget sih ya. Ngeri sih joy itu bener. Boy, ledakannya itu dahsyat sekali gamers. Nah, lihat untuk kristal aku tuh bener-bener banyak banget ya di sini ya. Oke, di ronde 20 kita skip saja langsung ke ronde 21. Jadi memang aku nggak ada ngeroll di sini gamers. Jadi apa yang dikasih aku ambil karena aku butuh 3 assassin. Ya, langsung aku paksain buat naik level terus gitu. Dengan kristal yang ada udah segitu ya aku naik level ke 8 ke 9 gitu ya, baru nanti ngerollnya itu di 10. Ini sebenarnya cukup beresiko sih ya kalau memang ternyata mereka hoki atau mereka memang pandai ngerollnya ya. Bisa aja aku bakal dihabisin. Dan aku asasinya ngambil Heart Reaper ya, jadi combo goblin aku dapat, asasinya dapat, dan untuk hunternya juga nanti dapat ya. Tapi sementara aku fokus di assassin dulu gamers ya, hunternya aku tarik keluar dulu. Sudah bisa naik ke level 9. Jadi pakai 2 goblin ya. Oke. Sudah memasuki ronde 22 gamers. Jadi bener-bener ini combo situasional ya gitu ya, karena aku dapat Sword Dancer. Terus sebelumnya aku mutusin buat jadi 3 assassin. Kalau misalnya nggak ada Sword Dancer, mungkin bakal seperti yang tadi ya, aku bakal beralih ke ininya ya, ke hunter warrior ya tadi ya gamers ya. Nah tadi Steelfishnya aku buang dan masukin Dr. Molly. Kenapa? Karena aku pikir kalau udah di level 9 begini gamers, mau nyari bintang 1 itu pasti udah susah. Jadi lebih baik aku pakai hero yang mahal aja gitu loh. Dan secara value kita bisa lihat di sini value aku udah 45, udah bukan yang paling rendah. Walaupun masih ada yang lebih besar dari aku. Cerberusnya masih belum aku masukin gamers. Jadi bukan berarti karena Cerberus lagi OP banget ya bisa kita langsung masukin ya. Itu tergantung banget sama kebutuhannya sih menurut aku sih. Karena aku lebih butuh assassin untuk saat ini. Buat counter sorcerernya memang powerful ya. Selalu di atas, jadi kita ya pakai assassin dulu. Ronde 24 kita langsung aja di sini. Kalian lihat di sini Iron Fist-nya sudah bintang 3, jadi tadi kalau aku maksain
tetap pakai Iron Fist, aku pikir sih hasilnya pasti nggak bakal bagus ya. Di sini kalah sepertinya di sini. Oh, masih menang ya mas. Ini kan ada faktor asasinnya. Kalau nggak ada asasinnya, misalnya aku pakai hunter doang, nggak pasti kalah juga, pasti ter-shutdown. Jadi ya mungkin itu bisa masukan juga ya buat kalian ya gamers ya. Kita benar-benar harus lihat situasional ya. Kita lawannya siapa gitu biar kita counternya enak. Oke, langsung kita skip aja langsung ke ronde 26. Dan di sini aku pikir kan tinggal kurang 20 lagi buat naik ke ronde 10 ya, dan aku masih punya 63. Jadi ya di sini aku all in sih. Aku naik level sampai level 10 biar combo yang aku inginkan itu udah bisa terwujud ya gitu ya. Dengan hunter dan assassinnya ya. Cerberusnya juga sudah bintang 2 di sini. Dan kita bisa lihat value-nya aku di sini sudah 57 gamers, walaupun ada yang 60 dan 62, tapi aku nggak terlalu khawatir sih. Karena kan aku masih punya lumayan banyak kristal, jadi aku bisa ngeroll. Kalian bisa lihat di sini dapat Sakaraka juga, walaupun nggak tahu nih Sakaraka mau diapain ya, tapi kita ambil dulu. Kita langsung ke match-nya lagi. Kalian bisa lihat di sini. Memang kuat banget ya kalau untuk Cyborg ya gamers ya, apalagi kalau Cyborgnya kita kombinasiin sama Goblin ya, sama 3 assassin yang powerful menurut aku, ada Head Reaper dan Sword Dancer plus Hunter yang ada Cerberus ya. Jadi untuk physical defense kita udah oke banget. Cuma masalahnya cuma satu, sorcerer gitu loh. Makanya kenapa aku harus jadi banget ini si Sword Dancer-nya itu harus bener-bener bintang 2 di sini. Lihat gulu-gulunya itu udah aku siapin buat kalau misalnya dapat satu lagi Sword Dancer bakal jadiin bintang 2. Oke, kita langsung ke match-nya lagi. Dia masih ada yang main kodok di sini sepertinya. Oke. Jadi core aku di sini itu adalah Cerberus ya. Cerberus dan Sword Dancer. Selama 2 itu nggak mati sih pasti menang sih kita sih. Yang penting mereka selalu free hit ya. Dan di sini aku udah mulai masih pada bintang 2 semua ya, kecuali Legendaris masih bintang 1. Itu 73 udah lebih besar dari yang lain. Sorcerernya dia bagus, cuma dia kelamaan aja di bawah ya, dan dia masih 8 slot, aku udah 10 slot. Langsung ke pertandingannya saja. Ini juga pakai 6 cyborg juga ya. Nah, lawan ini sih ketat banget sih kalau lawan si ini sih. Dia pakai beast. Warrior beast ya. Warrior beast cyborg. Sakit banget gitu mas, yang bisa lihat di situ. Dia pakai 6 cyborg, 3 warrior, 4 beast gitu ya mas ya. Dan ada 2 summoner di sini. Ini sih memang sebenarnya bisa bagus 6 cyborg warrior. Cuman dia nggak ada hitternya, itu dia masalahnya tuh. Jadi nggak ada ngeboost damage ya, secara defensif sih oke. Gitu ya. Tebel banget, cuma ya untuk burst damage-nya dia nggak ada. Ini kita skip aja langsung ke ronde 31. Kita lawan sorcerer di sini. Ini juga ini ya gamers ya, posisinya masih salah di sini gamers. Dia sorcerernya baru 3 sorcerer sih ya. Kalau dia sudah jadi 6 sorcerer pasti rata itu tadi tuh, kena burst damage-nya dia. Harusnya kalau kita ngelawan sorcerer itu jangan ditumpuk di satu tempat, harus dibagi 2 ya.
Oke, kita langsung ke matchnya lagi. Nah, di sini shot dancer aku udah bintang 2 gamers. Aku berani bilang ini udah aman lah kalau udah bintang 2. Dengan belum ada sorcerer yang 6 sorcerer ya. Aku berani bilang udah aman sih. Kalau ada 6 sorcerer aku harus bagi 2 karena itu sekali skill bisa mati semua hero yang ada di situ. Kita langsung ke pertandingannya lagi. Nah, kalian lihat di sini aku udah mulai ngebagi 2 ya. Karena dia flame colornya itu udah level 3 gamers. Jadi udah pasti udah sakit banget itu kalau dengan flame color level 3. No. Sekali hajar tuh mati semua loh. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu ya gamers ya. Kalian kalau kalian bermain combo apapun sih, saran aku memang ikutin dulu arusnya dulu ya, apa hero-hero apa yang dikasih sama kisasnya gitu. Dari hero itulah baru kita buatin combo yang powerful banget gitu gamers. Oke gamers, semoga video ini bisa membantu kalian dalam push rank di Cisras, dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share buat teman-teman kalian, buat teman-teman di guild kalian juga, supaya saat bermain Cisras kalian punya banyak referensi combo. Oke, see you next video, bye bye.